Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisela Aurelia Mirafiori, NRP 507231062. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang erupsi gunung api dari buku Geologi Gunung Api Purba yang ditulis oleh Sutikno Bronto. Oke, jadi yang pertama kita mempunyai outline. Yang pertama ada pengertian dari erupsi gunung api. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan asal usul batuan. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan sifat kegiatan. Yang keempat ada klasifikasi berdasarkan lokasi. Yang kelima ada mekanisme erupsi. Yang keenam ada tipe erupsi gunung api. Yang ketujuh ada indeks letusan gunung api. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi erupsi gunung api itu adalah suatu proses bagaimana magma itu mulai keluar dari dalam bumi ke permukaan hingga akhirnya keluar dari gunung api tersebut. Nah, jadi magma yang keluar itu membentuk batuan ekstrusif, bisa lava atau piroklastika. Nah, terus magma yang membeku sebelum ke permukaan itu merupakan batuan intrusi dangkal atau letusan, dan bisa dikatakan itu erupsi apabila terjadi di tubuh gunung api. Jadi kalau misalkan magma itu keluar dan menyentuh tubuh gunung api, itu bisa dikatakan erupsi, meskipun hanya mengeluarkan gas juga. Nah, kadang hanya sebagian magma keluar, sisanya menjadi sumbat lava atau layar gunung api vulkanik next. Nah, jadi klasifikasi berdasarkan asal-usul bahan. Yang pertama ada erupsi magmatis, di mana bahan ini berasal langsung dari magma. Contohnya aliran lava dan piroklastik. Yang kedua ada erupsi freatik atau hidroklastika. Jadi makanya prosesnya itu magma memanaskan air tanah, lalu dia menguap dengan tekanan tinggi, terus mengalami letusan. Nah, bahan letusannya itu bisa batuan tua non magmatis yang contohnya ada di Kawasnila di Dieng. Terus yang terakhir ada erupsi freatomagmatis. Freatomagmatis merupakan campuran antara freatik dan magmatis. Nah, terjadi ketika magma panas berinteraksi dengan air tanah atau laut. Biasanya diawali oleh letusan freatik, lalu meningkat ke magmatis. Nah, jadi gambar yang kanan ini merupakan penampang erupsi magmatik yang bagian atas dan erupsi freatik yang bagian bawah. Nah, jadi erupsi magmatis sendiri itu melibatkan magma langsung dari reservoir atau dapur magma, sehingga material yang dilontarkan keluar melalui lubang kepundan atau lubang konduit tadi bisa atau kawah gunung api tadi adalah bahan dari magma. Oke, di sini kita akan membahas klasifikasi erupsi berdasarkan sifat kegiatan. Nah, jadi di sini ada 3 tipe klasifikasi erupsi berdasarkan sifat kegiatan. Yang pertama ada efusif atau erupsi lelehan. Jadi terjadi apabila magma keluar secara meleleh membentuk lava atau kubah lava. Nah, jadi bentuk dari lelehan itu adalah gunung api perisai. Terus ada juga erupsi letusan atau eksplosif. Jadi keluarnya magma itu secara meletus yang menghasilkan bahan plastika. Contohnya ada di Tambora, Krakatau, St. Helens, sama Pinatubo. Nah, hasil bentangannya itu ada mark, kerucut sinder, dan kaldera. Lalu ada juga kombinasi efusif dan eksplosif. Nah, jadi ini aktivitas pergantian antara lelehan dan letusan umumnya menghasilkan kerucut komposit atau gunung api yang jamak. Nah, yang bagian kanan ini
dierupsi secara lelehan atau efusif di puncak gunung pada tahun 2006. Di bawahnya juga ada kubah lava Gunung Kelut yang dierupsikan secara lelehan juga di dalam kawah pada 16 November 2007. Nah, terus di sini ada 3 tipe klasifikasi erupsi berdasarkan sifat lokasi. Nah, yang pertama itu ada erupsi pusat, yaitu erupsi yang terjadi pada kawah utama atau pada puncaknya. Ini seperti gambar ini yang A. Terus ada juga erupsi lereng, terjadi di bagian lereng, bisa terminal satu titik atau celah yang linear. Yang terakhir ada erupsi eksentris, terjadi di luar tubuh gunung api, misalnya di bagian kakinya atau di dataran gunung api, dataran sekitar gunung api. Seperti contoh ini. Oke, next. Nah, lalu kita membahas tentang mekanisme erupsi. Jadi ada apa aja mekanisme saat erupsi atau magma itu keluar dari badan gunung api tersebut. Yang pertama ada eksplosif. Eksplosif itu disebabkan karena tekanan gas magma yang tinggi, makanya dia ada pressure dari magma itu sendiri yang menyebabkan letusan atau eksplosif itu tadi. Ada lelehan karena tekanan gas rendah. Nah, jika magma basah itu gasnya sedikit, maka erupsinya itu tidak terlalu parah atau tenang ya. Terus ada juga magma asam yang memiliki gas banyak, itu akan terjadi erupsi yang eksplosif atau yang meletus. Terus ada degasing atau kebocoran gas, itu menyebabkan erupsi hanya berupa lava saja. Nah, jadi kolom erupsi itu terbagi menjadi gas thrust sama convective thrust. Jadi gas thrust itu gerakannya vertikal, sangat cepat, langsung ke atas gitu, langsung dari bawah ke atas, itu 100 hingga 600 meter per detik. Nah, terus convective thrust itu merupakan gerakan konveksi melebar di atas atmosfer. Jadi gerakannya itu dia lebih menyebar, enggak yang enggak langsung vertikal naik gitu, jadi dia masih agak menyebar gitu. Nah, ini perbedaan antara erupsi letusan dan erupsi lelehan. Kalau letusan itu dia lebih ada tekanan dari dalam, jadi dia ada kayak dorongan gitu, makanya dia waktu keluar itu dia lebih terlihat meletus, lebih terlihat cepat keluar gitu. Tapi kalau erupsi lelehan ini dia hanya meleleh saja, dia hanya keluar secara meleleh, tidak ada tekanan yang terlalu tinggi. Oke, jadi di sini ada tipe erupsi gunung api. Nah, ada tipe-tipe erupsi gunung api. Yang pertama itu tipe Hawaii, dimana dia karakteristiknya lavanya encer, dominasi erupsi lelehan, aliran basalnya luas. Nah, contohnya itu ada di Mauna Loa dan Kilauea. Nah, yang kedua ada tipe stromboli atau letusan berulang, spasmodik seperti kembang api. Bahannya itu ada bom, lapilli, dan abu. Terus ada contohnya itu stromboli Etna dan anak Krakatau. Nah, terus ada tipe vulkano, dimana letusannya itu memiliki kekuatan yang sedang, FA 2-4, volumenya 3-15 km. Nah, sering menghasilkan lapisan tuff dan bom kerak roti. Contohnya ada gunung vulkano Italia. Yang keempat itu ada tipe Pliny dan ultra Pliny, dimana letusan ini memiliki tekanan yang sangat besar dengan kolom lebih dari 30 km, banyak gas dan batu abu juga. Terus contohnya itu ada di Vesuvius di
di 79 Masehi, dan Tambora di tahun 1815, dan Krakatau juga ada di 1883. Nah, di sini juga ada tipe-tipe khususnya, yang yaitu tipe Merapi, di mana dia ada guguran lava plus awan panas guguran, tipe Pelet, sumber lava yang menyebabkan letusannya itu terarah. Ada Saint Vincent, itu ada kolom-kolomnya runtuh, dan terdapat aliran piroklastik yang menyebar juga. Dan Saint Helens itu longsoran kerucut dengan letusan lateral yang sangat besar. Nah, ini gambar-gambarnya tadi. Ada strombolian, ada vulkanik. Nah, strombolian ini contohnya tadi ada di Gunung Krakatau. Terus Pelian itu dia lebih menyebar ke bawah, ke tubuh gunungnya. Terus kalau Plinian itu dia lebih vertikal, dia ada tekanan yang dalam, ada tekanan yang kuat dari dalam. Kalau vulkanik itu menyebabkan runtuhnya material-material. Sedangkan Hawaiian itu dia seperti ini juga. Nah, jadi ini ada kriteria indeks letusan gunung api atau volcano explosive index menurut Newhall dan Self. Untuk V nilai 0 hingga 2, ketinggian kolom erupsi dihitung dari atas kawah, sedang yang bernilai 3 hingga 8 di atas muka air laut ini. Nah, terus juga ada hubungan antara tingkat atau keterkaitan antara tingkat letusan dengan masa istirahat gunung. Semakin besar nilai indeks letusan gunung api, pada umumnya masa istirahat juga berlangsung lama. Nah, ini ada nilai indeks letusan gunung api dan volume bahan erupsi pada beberapa contoh gunung api di dunia. Sini ada Yellowstone Caldera, ada Long Valley Caldera, Tambora, dan Pinatubo di kurang lebihnya 10 km kubik, dan ada juga Mount St. Helens. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video saya hingga selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.